Selamat datang kembali di channel Pangestu Tani. Nah, kali ini kita akan mereview jenis-jenis durian yang kita rekomendasikan untuk dikebunkan. Kenapa kita rekomendasikan 3 jenis itu? Karena memang sudah terbukti untuk masa berbuahnya cepat, termasuk genjah, terus daging buah tebal, bijinya kecil, dan harga jualnya itu masih tinggi. Dan kebanyakan dari 3 jenis ini belum banyak yang mengebunkan secara massal. Jadi mungkin masih skala untuk ditanam pekarangan. Nah, kita hari ini ada kiriman bibit durian jenisnya musangking, bawor. Ini bawor, atau ada juga yang menyebut bineka bawor, ada juga yang menyebut montong oren. Terus yang ketiga ini durian oci, atau ada yang juga yang menyebut durian duri hitam. Nah, ini kita akan kasih tahu caranya untuk membedakan mana musangking, mana bawor, dan mana duri hitam. Pertama kita musangking dulu. Kita lihat daunnya. Nah, daun bibit durian musangking itu memanjang, runcing memanjang. Seperti ini, runcing memanjang, dan cenderung pertumbuhannya itu lebih ke atas gitu loh, daripada bawor. Kalau bawor itu pertumbuhannya agak lebih lambat, tapi dia membentuk percabangan sendiri. Nanti akan kita ulas sendiri tentang bawor. Nah, ini durian musangking, bisa diperhatikan serat daunnya. Nah, ini introduksi Malaysia. Kita ada teman yang ngebunkan, dia termasuk pertama kali di daerah Magelang mengebunkan itu pernah ada di channel YouTube saya, Pak Burhan namanya itu. Umur 5-6 tahun dia udah berbuah 2 kali. Dan wow, omsetnya itu kemarin waktu panenan pertama dari 40 pohon itu dia meraup omset 100 juta dari 40 pohon. Dia nanam kisaran 200-an, panenan pertama baru yang berbuah itu 40 pohon. Karena kan dia nanamnya itu bertahap, tidak semua tingginya sama waktu itu. Terus yang kedua, ini musangking, masih musangking ya. Buahnya itu tebal, daging buahnya tebal, maaf. Bijinya kempes kecil. Seratnya lembut seperti es krim. Bahkan bukan seratnya daging buahnya. Bahkan kalau saya itu hampir nggak ada seratnya. Saya udah berkali-kali soalnya. Terus ini ibarat
apa masakan atau ibarat warung itu musangking itu seperti masakan Padang, banyak yang cocok di lidah. Karena kan tidak semua orang itu suka durian yang terlalu pahit, kadar alkoholnya tinggi, atau cuman manis saja. Kalau ini pas berimbang antara aroma duriannya, wanginya, rasanya manis, sedikit pahitnya, itu berimbang, khas, memang khas musangking itu. Jadi ibarat warung itu seperti masakan Padang, ini banyak yang cocok di lidah. Terus kita lanjut dengan nih, jenis durian bawor, atau ada juga yang menyebutnya montong oren. Montong oren. Nah, bisa kita lihat di close, sangat beda sekali dengan musangking ini. Dengan musangking tadi sangat beda sekali. Kalau bawor itu cenderung pendek bulat, dan pertumbuhan awal itu cenderung membentuk percabangan. Jadi ketika umurnya sama, musangking dan bawor itu akan terlihat lebih tinggi musangkingnya, karena memang dari pembentukan percabangan dan itu memang lebih agak tinggi musangking. Kalau bawor cenderung ke percabangannya. Ini dari daun ya, bulat pendek, beda dengan musangking runcing panjang. Ini bulat pendek membulat ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini jenis oci, durian oci atau biasa disebut duri hitam, karena memang buahnya itu, durinya itu ujung-ujungnya agak kehitaman. Ini yang di film Ipin Ipin di Dalang itu lah. Ini memang introduksi Malaysia. Musangking dan duri hitam atau durian oci ini introduksi Malaysia. Untuk warna buahnya seperti kuning seperti musangking, tapi agak ada brown-brownnya seperti warna tembaga sedikit lah. Kalau musangking kan kuning seperti kunyit, maka musangking juga disebut durian raja kunyit, seperti itu. Nah, ini untuk identifikasi lewat daun. Ini daunnya itu memang agak membulat pendek juga, tapi lebih lebar. Beda, tetap beda sama bawor. Sama-sama daun sehat ya yang kita katakan. Tetap lebih besar yang duri hitam atau oci. Dan serat daunnya bisa kita close. Serat daunnya sangat kelihatan ini. Nah, serat daunnya. Dan ciri khusus dari durian oci atau duri hitam, untuk percabangan itu ketika masih bibit, ketika masih kecil itu agak lemes, memang agak lemes. Ini karakter dari pohon duri hitam, agak lemes, tidak bisa sekencang bawor apalagi musangking. Di antara tiga ini yang paling kenceng waktu bibit itu musangking, tapi nanti ketika ditanam di lahan, di tanah itu menyesuaikan, lama-lama juga akan bagus. Cuman untuk cirinya aja ini tetap lebih ke lemes, nggak bisa kaku untuk bibitnya yang jenis OC ini. Nah, ini bisa kita lihat tidak sekenceng yang lain. Ini memang ciri karakter dari pohon durian duri hitam. Nah, kita kembali lagi ke masalah bibit. Kebanyakan orang itu kalau nyari bibit pasti pilih yang tinggi. Tolong dipilihkan yang tinggi. Itu kalau mereka yang pilih, tapi menurut pengalaman saya itu kurang pas. Kenapa? Karena bibit yang bagus itu kalau menurut saya itu yang percabangannya bagus. Jadi tidak perlu tinggi. Yang penting percabangan bagus. Contohnya ini. Nah, ini dari bawah itu sudah ada percabangan dari bawah. Sudah ada percabangan, ini jenis musangking. Ini juga lihat kita bawor. Ini juga
sudah ada percabangan dari mulai kecil. Ini juga untuk duri hitamnya. Kenapa kita pilih percabangannya, masalah percabangan, karena percabangan itu menentukan nantinya ketika sudah berbuah itu menentukan produksi buahnya. Bayangkan ketika percabangannya cuman daerah sini saja, itu pasti yang berbuah nanti akan sini. Misal ya sini pasti ada cabangnya, tapi yang maksimal nanti sini. Itu akan kurang bagus juga. Jadi ketika percabangan nanti sejak kecil sudah terbentuk, nanti ketika besar juga akan bagus dan akan menentukan produktivitas buahnya. Nah, ini kita katakan bibit durian yang genjah. Kenapa? Kita rekomendasikan 3 itu karena memang umur 4 tahun sampai 5 tahun itu sudah belajar berbuah. Kadang ada juga yang 3 tahun belajar berbuah. Kalau mau yang cepat berbuah, tanam yang ukuran 2 meteran itu. Tentunya harganya juga lebih mahal. Nah, ini kita akan siapkan untuk pengurangan media biar ongkos kirimnya tidak membengkak. Untuk yang beli itu ongkos kirimnya tidak membengkak karena ongkos kirim itu ditanggung pembeli. Ongkos kirim ditanggung pembeli. Tapi ketika belinya jumlah banyak ribuan, itu kita bisa nego masalah ongkos kirim. Kita bisa 50-50 atau gimana, asal belinya banyak. Nah, kalau ini kan kita lewat paket, jadi biar pembelinya tidak merasa berat masalah ongkos kirim. Nanti seperti biasa media tanam kita kurangi, tapi tetap kita ikuti prosedurnya atau cara-caranya biar tetap aman. Nanti kita ganti dengan kokopit, kita treatment pakai vitamin B1 seperti biasa biar saat pengiriman.